Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran dari matematika SMP Al Firdaus Purwatiti. Oke, kita kali ini di pertemuan ketiga kita masuk ke materi kesebangunan part 2, yang mana di kesebangunan part 2 ini nanti yang akan dibahas adalah tentang kesebangunan segitiga dan juga trapesium. Oke. Nah, syarat dua segitiga yang sebangun itu sama seperti syarat kesebangunan pada semua bangun ya, yaitu memiliki syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan juga sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Nah, di sini jika ada dua buah segitiga ABC dan PQR yang saling sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar itu yang mana? Ya. Oke. Sudut A itu sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Nah, manakah sisi-sisi yang sebanding? Ini sisi yang sebanding. AB itu sebanding dengan PQ, BC sebanding QR, dan AC sebanding PR. Gitu untuk yang segitiga yang saling sebangun. Next, sebangunan segitiga yang pertama itu kesebangunan segitiga yang bentuknya seperti ini, bisa untuk segitiga sembarang, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sama sisi. Oke, di sini untuk yang modelnya seperti ini, kesebangunan yang pertama ini ada dua rumus ya. Ada dua rumus. Nah, rumus yang pertama ini biasanya di sini ada tanda panahnya. Ini ya. Nah, ujung segitiganya itu di sini, di C ya. Karena arahnya ke sana semua, jadi ujungnya di C. Nah, cara mudahnya itu gini, Cah. Pendek. Ini kan pendek. Panjang ya, ini pendek, ini panjang, pendek, panjang. Jadi untuk mengingat rumusnya di sini adalah pendek per panjang sama dengan pendek per panjang. Biasanya yang diambil dua saja ya, tapi di sini rumusnya ada tiga yang sama nih, perbandingannya yang sama, yaitu pendek yang pertama adalah CD, panjangnya itu AC sama dengan yang di sini pendeknya adalah CE per CB sama dengan DE per AB. Ini rumus yang pertama. Oke ya. Nih, pendek per panjang, pendek per panjang. Biasanya nanti ambilnya salah satu, kanan atau kiri gitu. Kanan kiri atau kanan tengah atau kiri tengah gitu. Jadi yang diambil nanti biasanya perbandingannya dua gitu ya. Untuk rumus yang kedua, nih, menurut anak panahnya saja nanti rumusnya, tinggal kalau kalian bisa menggambar berarti kalian bisa menuliskan rumusnya gitu ya. Rumusnya yang kedua adalah sesuai dengan anak panah. Ini kan CD per DA sama dengan ini CE per EB. Oke, sudah. Rumusnya ada dua. Oke ya. Kita lanjut. Yang berikutnya ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku nanti ada tiga rumus yang harus kalian ketahui. Yang rumus yang pertama AB. Perhatikan, AB posisinya ada di bawah. Ya, untuk mencari posisinya AB bawah, ini rumusnya bawah ke atas. Tuh. Ya, bawah, dari bawah ke atas. Digambar aja nanti biar lebih mudah. Jadi rumusnya AB kuadrat sama dengan, sesuai dengan ini anak panahnya,
BD dikali BC, atau AB sama dengan akar dari BD dikali BC gitu. Ini untuk rumus segitiga siku-siku yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari AC. Lihat, kita batasi saja biar jelas. AC itu kan di sini ya, ke atas ya, atas. Nah, rumusnya kalau bawah tadi bawah ke atas, kalau atas berarti dari atas ini ke bawah ya, dari atas ke bawah. Bisa kita tulis sih sesuai dengan anak panahnya ya. Berarti rumusnya AC sama dengan akar dari CD dikali CB. Nah, AC-nya, AC kuadrat itu CD dikali CB. Berarti kalau AC-nya saja, nah baru ini yang di akar ya, CD dikali CB gitu. Oke, yang ketiga, mencari AD. Nah, tadi sudah ada di bawah, ada di atas. Sekarang posisinya AD ada di tengah. Ya, ada di tengah. AD kuadrat sama dengan, berarti dia mulai dari tengah sini, tengah ke bawah, tengah ke atas. Tengah ke bawahnya adalah DB dikali tengah ke atasnya adalah CDC gitu ya. Berarti rumusnya AD saja adalah akar dari DB dikali DC. Tuh. Kalian sebenarnya kalau di bab kesebangunan segitiga ini, saya anjurkan untuk lebih menghafal ke itu aja sih, gambarnya aja, jadi nanti biar lebih enak ketika mengerjakan ya. Gitu. Langsung ke contoh soal aja, kita aplikasikan ya. Oke, contoh soal. Nah, yang pertama ini mencari panjang WC ya. Kalau gambarnya seperti ini berarti dia pakainya tadi kesebangunan segitiga yang nomor 1 ya. Untuk yang segitiga sembarang, segitiga sama sisi ataupun segitiga sama kaki. Rumusnya gimana tadi gambarnya kalau seperti ini? Nah, gambarnya tadi kan pendek, panjang, pendek, panjang kan gitu. Nah, lihat di sini. AD-nya 4. DB-nya 8. Berarti panjangnya AB berapa? Ya. A sampai B berarti ini panjangnya adalah 4 ditambah 8 gitu ya. Jadinya tidak boleh 8 saja, harus ditambah dengan 4. Sekarang kita masuk ke rumus. Berarti sesuai anak panah nih. Rumusnya adalah AD per AB sama dengan pendeknya di sini adalah DE per yang panjang BC. AD-nya 4. AB-nya 12 kan? Atau kita tulis dulu nih, 4 ditambah 8 ya. Sama dengan DE-nya 6. BC-nya ditanyakan ya. 4 per 12 sama dengan 6 per BC dikali silang. Kita tarik ke atas ini ya. Dikali silang jadinya kan 12 dikali 6 sama dengan 4 BC. Oke, berarti BC nya sama dengan 12 dikali 6 per 4 gitu. 12 nya kita coret dengan 4 hasilnya 3. 3 dikali 6 hasilnya berapa? 18. Ketemu BC nya adalah 18 cm. Gitu, diingat aja tadi gambarnya seperti apa ya. Oke, yang nomor 2 ini mencari panjang TH. Nah, Bu, kok beda nih gambarnya nomor 1 sama nomor 2? Ujungnya yang mana? Nah, di sini kalau di sini ujungnya yang A ya. Kalau di sini bukan yang R. Ujungnya yang mana? Yang H. Nah, jadi gini nanti kalau digambar, ini pendeknya sampai T, panjangnya H sampai P gitu ya. Nah, kita misalkan di sini panjang TH adalah X ya. Ini kemudian
pendek, PR-nya panjang. Nah, kalau kita tulis rumusnya berarti di sini TI per HP. Nah, ini dibalik aja nih, HT per HP sama dengan ST per RP. HT-nya adalah di sini kita misalkan X tadi ya. X HP-nya sama seperti ini tadi, kalau A sampai B berarti harus ditambah. Nah, berarti ini H sampai P berarti harus ditambah. Berarti HP-nya itu X ditambah 3 gitu ya. Sama nih, HP-nya sama dengan X ditambah 3 sama dengan ST 8 per RP-nya 12 gitu. Kita kalikan silang nih. X kali 12 kan 12X ya. Yang ini 8 kita kalikan dengan X ditambah 3, harus kita kurung nanti dikalikan satu per satu. 12X sama dengan ini jadinya 8X, 8 dikali 3 24. Kemudian 12X, 8 nya pindah ruas jadinya negatif 8 sama dengan 24. Kita bawa ke sini ya. 12X dikurangi 8X berapa hasilnya? 4X sama dengan 24. Nah, berarti X nya 24 dibagi 4, X sama dengan 6 cm gitu ya. Diingat-ingat nih, kalau yang panjang HP berarti harus ditambah. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal tentang kesebangunan segitiga siku-siku ya. Tadi rumusnya ada 3. Coba kita gambar lagi. Tadi rumusnya ada 3. Ini kan gambarnya tadi ya. Kita gambar tiga-tiganya aja nggak apa-apa. Tadi kan kalau mencari yang bawah berarti dari bawah ke atas. Nah, kalau dicari yang atas berarti rumusnya tadi dari atas ke bawah. Di sini aja nih, bawah, ini atas, ini tengah. Kalau dicari yang tengah berarti rumusnya dari tengah ke bawah, tengah ke atas gitu ya. Nah, ini gimana kok gambarnya beda ya? Kalau seperti ini kita balik aja nggak apa-apa. Kita balik aja nggak apa-apa ya. Ini berarti kan gambarnya jadinya gini nih. Kita ubah dulu gambarnya biar enak. Tuh ya. Ini siku-sikunya di C. Ini D, ujungnya di A ya. Berarti ini B. Oke. Ya, yang diketahui adalah panjang BD-nya 9. Panjang AB-nya 25. Berarti AD-nya itu kan 25 dikurang 9 kan, AD-nya 16 gitu ya. Kita tulis aja di sini. Ini 9, ini 16, A sampai B-nya 25. Oke, sekarang kita ke rumusnya aja nih. Ini kan berarti X-nya ya. Ini Y-nya, ini Z. Kita cari dulu X. X berarti masuknya yang mana nih? X-nya kan yang ke atas. Berarti pakainya yang ini. Kalau atas, rumusnya dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Berarti rumusnya X itu atas ke bawah. Atas ke bawah berarti AD dikali bawahnya AB, kemudian di akar. Saya langsung pakai yang akar aja ya. Oke, akar. AD-nya berapa? AD 16, AB-nya tadi 25. 16 dikali 25 400. Nah, akarnya dari 400 adalah 20 cm gitu aja. Kalau sudah hafal gambarnya pasti mudah ya. Sekarang kita cari yang Y. Y posisinya di mana? Y posisinya di bawah. Berarti pakai rumusnya yang ini dari bawah ke atas. Y ini bawah. Bawahnya berarti di sini dari bawah ke atas ya. Rumusnya berarti
akar dari bawahnya ini. BD dikali ke atas berarti BA. Oke, BD nya 9, BA nya sama seperti tadi ya, 25. Berarti 9 dikali 25 berapa? Pintar, hasilnya 225. Di akar jadinya 15 cm. Gitu. Sekarang yang terakhir nih, yang Z. Nah, yang Z posisinya ada di tengah ya. Kalau tengah berarti tadi rumusnya pakainya yang ini. Tengah ke bawah, tengah ke atas. Tengah ke bawahnya punya siapa? Tengah ke bawahnya punya DB. Dikali tengah ke atasnya siapa? Tengah ke atasnya adalah AD gitu. Tinggal ditulis aja nih, berarti DB-nya 9, AD-nya 16. Nah, dikali hasilnya 144. Kalau di akar berapa? Ayo. 12 cm. Gitu ya. Jadi lebih enak kalau kalian bisa hafal rumus. Hafal gambarnya, maaf, hafal gambarnya sama anak panahnya larinya kemana sih? Gitu ya. Itu untuk yang kesebangunan segitiga. Oke, saya lanjutkan di yang terakhir, ada kesebangunan trapesium. Ini lebih mudah lagi rumusnya ya. Ini cara menghafalnya cukup mudah sekali. Rumusnya ini hanya gini aja, nah, atas ke bawah, bawah ke atas. Nanti samping ditambah samping, gitu aja ya. Ini berarti kalau kita tuliskan ini jadinya DC dikali FB dikurung ditambah bawahnya itu AB ditambah yang di sini CF per ini CF ditambah FB. Selesai. Ini adalah rumus untuk mencari EF. Itu ya, rumus mencari EF atau garis tengah. Oke, kita langsung aplikasikan ke contohnya. Nih. Nggak harus pakai A, B, C, D, F, B, C, F gitu ya. Langsung saja nggak apa-apa nih. Jadi atas ke bawah, bawah sama atas. Nanti sampingnya ditambah. Oke ya, ini dapatnya 6 dikali pasangannya siapa? 6, pasangannya 4 ditambah yang bawahnya 9 dikali pasangannya yang atas 2 dibagi, ini tinggal ditambah aja nih, 2 ditambah 4 sama dengan ini 24 kan, tambah 18 dibagi 6 sama dengan 42 dibagi 6, hasilnya adalah 7 cm. Mudah kan? Ya, oke, untuk pertemuan pada hari ini kita sudahi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.